camping di salah satu dari banyak banget camping ground di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kawasan Gunung Bunder. Pasirengit Camping Ground tepatnya berada di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Seperti biasa, yang jadi isu saat menuju sebuah camping ground adalah keadaan jalannya. Dari Bogor kota atau dari kota-kota besar di sekitarnya menuju Pasirengit Camping Ground cukup mudah kok. Google Map juga biasanya memberi arahan yang tepat. Masalah baru muncul ketika sudah melewati gerbang TNGHS. Sekitar 1 km pertama jalannya berupa cor-coran mulus. Tapi selanjutnya, teman-teman harus siap-siap dengan jalanan rusak. Kami sih masih pakai city car dan bisa-bisa aja. Yang penting hati-hati dan pelan-pelan. Pakai motor atau pakai mobil yang lebih besar pastinya akan lebih mudah lagi. Sejak melewati gerbang TNGHS, kita akan menemui banyak pintu-pintu masuk ke berbagai camping ground dan curug. Kadang-kadang juga harus melewati Doraemon langsing yang lagi ngamen. Untuk menuju Pasirengit Camping Ground, kita masih harus terus berkendara melewati pintu-pintu masuk tersebut. Kenapa bela-belain ke Pasirengit Camping Ground kalau ada camping ground lain yang lebih dekat? Simak terus video ini biar paham alasannya. Untuk parkir, kami memilih parkir di Ogut Camp, dekat camping ground Curug Ngumpet. Sebenarnya sebelum Ogut Camp ada jalanan batu ke kiri untuk masuk terus menuju parkiran Pasirengit Camping Ground. Tapi jalanannya lebih rusak lagi, jadi mobil kecil lebih baik parkir di Ogut Camp aja. Untuk yang merasa mobilnya sanggup dibawa terombang-ambing jalanan batu atau yang bawa motor, emang mendingan lewat jalanan tersebut karena jarak parkiran dan tenda jadi lebih dekat. Dari Ogut Camp, kami tinggal menyeberang, jalan kaki mengikuti jalanan berbatu menanjak, hingga muncul di area parkir Pasirengit Camping Ground. Jalanan batu ini melintasi camping ground Curug Ngumpet, yang menurut kami area campingnya masih terlalu dekat ke jalan raya, jadi kurang nyaman untuk menyepi dan menikmati alam. Setelah sampai di area parkiran Pasirengit Camping Ground, nanti kita akan bertemu jalanan kecil di mana di sisi kanan ada beberapa warung. Tidak hanya warung, tenda-tenda pun mulai terlihat. Banyak pengunjung yang memilih untuk nenda dekat parkiran. Mungkin dengan pertimbangan lebih gampang kalau perlu ngambil sesuatu dari mobil. Di ujung jalan kecil itulah gerbang masuk Pasirengit Camping Ground, sekaligus pintu pendakian ke Kawah Ratu dan ke Puncak Salak. Makanya jangan heran kalau Sabtu dan Minggu pagi, bangunan tersebut ramai antrian panjang pendaki yang sedang mendaftar simaksi. Di dekat pos ada bangunan musola yang sangat proper. Terakhir kami kesini belum berbentuk bangunan permanen, tapi sekarang sudah rapi dan bagus.
Pasirengit Camping Ground sendiri merupakan hamparan hutan pinus. Kerapatan pohon pinusnya pas banget. Gak terlalu terbuka, jadi masih adem. Gak terlalu ketutup juga, jadi banyak space di sana sini untuk mendirikan tenda. Serunya Pasirengit Camping Ground ini, dia jauh dari jalanan raya, sehingga rasa camping di hutannya dapat banget. Deretan pohon pinusnya juga jadi tempat ideal untuk berayun-ayun di hammock. Ketinggiannya yang sudah mencapai sekitar 800 mdpl, dijamin bikin hawanya segar. Malah kalau malam berpotensi kedinginan. Untuk soal makanan, selain bisa masak-masak di tenda, di sini juga terdapat beberapa warung yang menyediakan makanan dari mulai mie instan hingga nasi goreng. Rasanya lumayan banget kok. Harganya juga masih terhitung wajar. Warung-warung tersebut juga menyediakan jasa charge HP dengan harga Rp5.000 saja per sekali charge. Selain warung, kalau kamu kesini saat weekend, di minggu pagi biasanya akan ada ibu-ibu penjual nasi uduk yang menjajakan dagangannya dari tenda ke tenda. Luar biasa, sambil menggendong bakul berisi nasi uduk dan gorengan, mereka keliling camping ground, naik turun bukit. Kontur camping ground ini memang berbukit-bukit, jarang ada area datar yang luas banget. Oh ya, untuk yang bawa motor bisa banget bawa motor sampai atas. Bahkan bisa parkir di depan pos masuk. Enak banget, gak usah jalan jauh-jauh bawa perlengkapan camping. Pasirengit Camping Ground ini juga sangat luas, pilihan tempat tendanya banyak banget. Asiknya, buat yang pengen menyendiri, banyak space-space nyempil yang cuma cukup untuk 1-2 tenda. Tapi selain itu ada juga area terbuka yang bisa buat nenda bareng-bareng teman dan keluarga. Malahan ada juga blok yang luas banget yang biasa dipakai acara organisasi atau lembaga tertentu. Waktu kami sedang camping, ada sebuah kampus yang sedang melaksanakan ospek di sana. Bentuk camping ground yang berbukit-bukit juga bikin pilihan tempat camping makin beragam. Bahkan ada spot camping yang lumayan jauh di atas bukit. Bikin berasa camping di dalam hutan terisolir, jauh dari kehidupan ramai. Seru deh. Ngomong-ngomong ramai, sayangnya selama kami camping di sini, ada saja yang menyetel musik dengan pengeras suara. Gak sampai mengganggu banget sih besar volumenya, tapi tetap aja menghalangi suara-suara alam yang menurut kami lebih mengasyikkan untuk didengar. Kalau soal kebersihan, camping ground ini cukup bersih. Salah satu indikatornya nggak ada monyet-monyet yang turun untuk mencari makanan di tumpukan sampah. Sebagai taman nasional, Pasirengit memang banyak dihuni fauna, terutama fauna endemik Pulau Jawa. Kalau beruntung, kadang-kadang kita bisa lihat elang, monyet, owa Jawa, atau surili. Kekurangan Pasirengit Camping Ground mungkin masalah jumlah toiletnya yang kalau dibandingkan luas camping groundnya kayaknya perlu ditambah deh. Menurut pengelola ada sekitar 13 pintu toilet yang letaknya tersebar di berbagai area camping ground.
sini bisa juga trekking loh. Selain jadi titik awal trekking ke Kawah Ratu yang memakan waktu sekitar 5 jam pulang pergi, trekking pendek 1-2 jam di sekitar camping ground juga bisa dilakukan. Seru banget, masuk hutan, turun naik bukit, menyeberangi sungai, tapi semuanya harus dilakukan bersama guide, karena jalurnya banyak percabangan dan tidak ada penanda. Jalan bareng guide bukan hanya tenang masalah arah sih, tapi juga asik, penuh info berharga. Karena biasanya mereka mengenal dengan baik flora dan fauna yang kita temui di jalan. Kalau trekking di Pasir Rengit, jangan takut basah-basahan ya. Karena jalur ini terkenal dengan banyaknya aliran sungai kecil. Pokoknya air berlimpah banget, apalagi di musim hujan. Guide di sini juga menunjukkan kalau aliran-aliran sungai kecil di tengah hutan ini airnya bisa langsung diminum, saking bersihnya, dan mengingat hulunya ada di atas gunung. Merasakan kesegaran air gunung, mendengarkan suara alirannya, menghirup udara bersih, berjalan di antara pepohonan, ini benar-benar healing yang sesungguhnya sih. Di dekat camping ground juga ada curug kecil bernama Curug Bulu. Curugnya gak se-instagramable curug-curug lain di sekitar sini, tapi kalau sekedar buat main air udah asik banget. Malah ada kolam sedalam 2 meter yang berenang abal. Jarak Curug Bulu dari camping ground juga deket banget, gak sampai 1 kilometer, dengan trek yang landai tanpa tanjakan atau turunan yang terlalu curam. Berikut biaya masuk untuk kawasan camping ground dan pendakian via Pasir Rengit. Biaya ini hanya untuk di pos Pasir Rengit ya. Di pos besar TNGHS di bagian depan tadi juga akan ditarik biaya masuk. Subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Next, gak sah kayaknya ya kalau sudah sampai Pasir Rengit gak lanjut ke Kawah Ratu. Gas gak nih? Nantikan di postingan kami selanjutnya ya.